Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 2 September 2022 dalam pekan biasa ke-22 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 5, ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru, tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, berpuasa adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para pengikut Tuhan Yesus sejak zaman jemaat perdana di dalam Kisah Para Rasul. Dalam perikop ini pun, Tuhan Yesus bukan menolak pengajaran mengenai puasa, melainkan mempertegas tujuan dari puasa dan mati raga itu sendiri. Tuhan Yesus membandingkan zaman pelayanannya ini dengan suatu pesta perkawinan sebagai lambang dari perjamuan Mesias. Maka, kehadiran Tuhan Yesus sebagai sang mempelai di dunia haruslah disambut dalam suasana kebahagiaan dan sukacita. Tidaklah tepat menerapkan puasa sebagai bentuk mati raga ketika dalam suasana sukacita yang besar, kecuali Tuhan Yesus telah kembali kepada Bapa di surga pasca kebangkitannya. Bahkan, dalam Kisah Para Rasul, puasa lebih sebagai bagian dari doa mohon bantuan Roh Kudus daripada suatu tanda kesedihan dan sikap prihatin. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para murid dan orang-orang Farisi tentang pembaharuan kehidupan Injili yang benar-benar baru. Tuhan Yesus memang hidup dalam pola-pola kultur Yahudi, namun memiliki pewartaan yang berbeda dari segi aturan hidup keagamaan, praktek-praktek hidup sosial, pengajaran iman, dan prinsip-prinsip teologis. Tuhan Yesus menyadari betul Ia bukan hendak meniadakan hukum Taurat sebagai hukum kebenaran Allah yang telah diinstruksikan kepada manusia, melainkan membaharui dan menggenapinya agar para pengikutnya tidak jatuh pada Yudaisme atau pemahaman agama Yahudi yang telah banyak didangkalkan dan dimanipulasi oleh manusia. Perumpamaan tentang kain dan kantong anggur menggambarkan dengan jelas maksud Tuhan Yesus itu. Sabda Tuhan Yesus memiliki aplikasi yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkannya secara harafiah.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, puasa bisa saja tidak menyentuh makna dan tujuan sesungguhnya, karena hanya menjadi pertunjukan dan bisnis sekelompok orang. Pada masa seperti itu, justru lebih banyak pengeluaran untuk kenikmatan diri sendiri. Puasa bagi kita sebagai para pengikut Kristus haruslah berlandas pada kasih yang tulus kepada Allah, di mana kita bersandar hanya kepada Tuhan dan mengharapkan karunia Roh Allah dalam hidup kita. Maka puasa tidak hanya soal makan dan minum, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi, melainkan juga mencakup usaha, pelayanan, dan pengorbanan kita bagi sesama manusia untuk mewujudkan sukacita kerajaan Allah di dunia. Dengan berpuasa, kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita dan bersedia melaksanakan segala kebaikan yang mungkin jarang kita lakukan dalam hidup. Semoga Roh Kudus senantiasa mendorong kita memiliki semangat puasa yang benar sesuai pengajaran Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya Yesus, Guru Ilahi, sabdamu ini mengoyakkan hati kami dan menuntut kami untuk berani terbuka terhadap segala hal baru yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Semoga sabdamu dapat membantu kami menjadi pribadi yang siap sedia dalam menyikapi segala sesuatu. Amin.